Syirik dalam tingkatan ilmu tauhid yang berkaitan langsung dengan roh, ini yang disebut namanya syirik khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Di atas tersembunyi masih ada tersembunyi. Di atas tersirat masih ada lagi yang tersirat. Halus lebih halus lagi. Syirik khafi bil khafi secara zahir Bapak Ibu yang tersembunyi pada diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang ada. Kita merasa diri kita ini yang bersifat wujud hayat, bersifat sama basar kalam ilmu koda iradat, itu adalah syirik. Merasa kita yang takbir, merasa kita yang ruku, merasa kita yang itidal, merasa kita yang sujud, merasa kita yang duduk, merasa kita yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Itulah yang dikatakan namanya syirik. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang bersifat dan yang wujud, maka engkau tak mengenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu aku sebenarnya, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau pasti mengenal aku. Kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau tidak berwujud dan engkau tidak bersifat, disitulah engkau mengenal aku, bahwa yang wujud dan bersifat itu hanya aku, kata Allah. Tapi kalau ada rasa kesadaran diri kita ini hak milik kita, ada rasa kesadaran diri kita ini adalah hak milik kita, merasa diri kita ini yang berbuat, itu adalah syirik semata-mata Bapak Ibu. Ini yang dikatakan syirik khafi bil khafi secara zahir. Tapi syirik khafi bil khafi secara batin bagaimana Bapak Ibu? Syirik khafi bil khafi secara batin pada saat Bapak Ibu tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, baik pada alam maupun pada diri, tak terpandang Allah, itulah yang dikatakan namanya syirik khafi bil khafi secara batin. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada ayahnya, mampu memandang kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak, cucu dan menantunya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu dan menantu, maka itu adalah syirik, itu adalah najis. Maka jangan kita selalu berdiri di atas batu licin. Jangan kita selalu berada di atas keakuan diri kita. Selama kita berdiri di atas keakuan diri kita, maka selama hidup kita itu satu batang tubuh ini Bapak Ibu, itu dah syirik itu. Ini yang akan menjadi bahan bakarnya neraka nantinya. Waquduhan nasu wal hijara. Bahwa bahan bakar neraka itu adalah terdiri daripada manusia dan batu. Ini secara zahir syirik khafi bil khafi. Dan secara batin tidak mampu dia menilik dan memandang Allah yang wujud secara nyata dan sempurna pada dirinya. Bagaimana kita mencari obatnya supaya tubuh kita tidak kena syirik jali, hati kita tidak kena syirik khafi? Bagaimana ruh kita tidak kena syirik khafi bil khafi? Tentu ada penawarnya, obat dan penawarnya. Supaya diri kita ini tidak kena syirik, tidak dikatakan Allah najis, hendaklah kita ini bertubuhkan ruhani. Jadi secara pandangan ro'ah kita mesti bertubuhkan ruhani. Namun hakikat yang sebenar-benarnya tubuh ruhani itu tiada lain adalah ruh. Ini dalam pandangan nazara. Secara pandangan hakikat bahwa tubuh ruhani itu maksudnya adalah ruh. Namun dalam pandangan basirah bahwa yang dikatakan ruh itu tiada lain adalah nur. Jadi kita mesti bertubuhkan nur. Ini dalam pandangan namanya basirah. Jadi tubuh ruh itu maksudnya hakikatnya dalam pandangan nazar, ya, dalam pandangan mata hati itu adalah nur. Jadi kita mesti bertubuhkan nur secara pandangan absar. Yang dimaksud secara hakikat yang bertubuh nur itu
itu tiada lain kita ini bertubuhkan Allah. Inilah yang dimaksud dengan pandangan absor. Dalam pandang absor, bahwa yang bertubuhkan nur itu tiada lain adalah Allah. Yang dikatakan bertubuhkan Allah itu adalah bertubuhkan zat. Itu bertubuhkan sifat. Itu yang disebut bertubuhkan asma. Bertubuhkan af'alnya Allah, Bapak Ibu. Jadi bertubuhkan Allah itu maksudnya bertubuhkan zat, bertubuhkan sifat, asma dan af'al Allah. Makanya kumpulan, himpunan zat, sifat, asma dan af'al, ini yang dikatakan namanya dengan wujudullah, nyatanya Allah. Ya, nyatanya Allah itu ya pada insan, pada manusia. Bagaimana kita melihat nyatanya zat itu pada manusia? Nyatanya zat pada Muhammad, ya, ini yang disebut namanya dengan Rabbani. Muhammad itu tubuh yang halus. Pada manusia, pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan sir atau rahasia. Nyatanya sifat Allah itu pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan nurani. Pada manusia disebut namanya dengan ruh. Nyatanya asma Allah pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan ruhani. Pada manusia, ini yang disebut namanya dengan hati. Nyatanya af'al Allah pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan insan.